Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah la haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ayat Al-Quran dan hadis Nabi ini memberitahu kepada kita, menginformasikan kepada kita bagaimana supaya kita ini menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Apa itu? Langsung saja. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat 2, surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 2, surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-261. Allah berfirman kepada kita semua. Kata Allah, mathalul ladzi, perumpamaan orang-orang. Mathalul ladzina yunfikuna, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah untuk kebaikan. Kamasali habbah, seperti satu butir benih. Jadi kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu butir benih. Ambatat sab'a sanabila, yang mana satu butir itu akan menumbuhkan sebuah pohon dengan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana setiap tangkainya, kata Allah, yang 7 tadi menghasilkan 100 biji lagi, 100 benih lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah mampu melipat gandakan kebaikan, pahala, balasan terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Maha mengetahui yang batin dan yang zahir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Masya Allah, satu kita infakkan, Allah balasi 700 kali. Dan itu bukan balasan yang maksimal, karena lanjutan ayatnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa mampu membalasi berlipat ganda lagi, lebih dari itu. Yang penting yang kita infakkan tadi kita ikhlas. Ya. Kita ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nomor hadis 1631. Jadi di awal hadis ini ada dua versi yang berbeda. Versi pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas. Versi yang kedua, idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Yang intinya sama. Apabila manusia atau apabila anak Adam, kita ini manusia, telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputuslah segala amalnya. Dia tidak akan mendapatkan pahala lagi, tidak bisa beramal lagi ketika sudah meninggal dunia. Tapi kata Nabi,
Tidak hanya berakhir sampai di situ, illa min thalas, kecuali ada 3 amalan, kecuali ada 3 kelompok orang yang ketika sudah meninggal dunia, dia masih menerima pahala dari amalan yang pernah ia buat. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu sodaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Yang mana ketika kita bersedekah, orang yang menerima sedekah itu memanfaatkan yang kita berikan. Terus-menerus dimanfaatkan. Sekalipun kita sudah meninggal dunia, tapi yang kita berikan itu masih bisa memberikan manfaat kepada orang yang menerima. Selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada kita. Kata ulama, sodakotin jariyatin ini, sedekah jariah itu lebih condong kepada wakaf. Karena wakaf itu adalah memberikan hal atau materi atau apapun itu yang sifat materinya kekal. Sehingga bisa dimanfaatkan berulang-ulang kali. Apakah tanah, bangunan, pakaian, mukena, masjid, karpet, Al-Quran, dan yang lain-lain. Ya, itu yang pertama, sodakotin jariyatin. Yang kedua, kata Nabi adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan ilmu, mengajarkan sebuah kebaikan, mencontohkan sebuah kebaikan, yang mana dilakukan oleh orang lain, dipelajari, diamalkan oleh orang tersebut. Ia mengamalkan yang kita ajarkan, dia mendapatkan pahala, dan kita pun mendapatkan pahala yang sama yang orang tersebut amalkan. Bahkan lebih luar biasanya lagi ketika orang yang kita ajarkan itu mampu mengajarkan lagi kepada orang lain. Masya Allah, pahalanya terus mengalir kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, yang amal tidak terputus sekalipun kita sudah meninggal dunia adalah waladun soleh yada'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Waladun ini isim nakiroh, bukan al-walad tapi waladun. Artinya di sini ulama mensyarah hadis ini, jadi tidak hanya anak kandung saja, ketika ada anak didik mendoakan kita sebagai guru, itu juga bisa. Atau anak angkat, atau anak yang pernah kita sekolahkan, yang pernah kita biayai, yang pernah kita berikan bantuan, itu juga bisa termasuk. Yang mendoakan kita, maka pahalanya ketika kita sudah meninggal dunia, terus mengalir kepada kita. Masya Allah. Semoga kaum muslimin, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita mampu mengamalkan ayat tadi, yaitu kita berinfak sebanyak-banyaknya. Kita berinfak di waktu luang, berinfak di waktu sempit, ya. Tapi tentu kita sesuaikan. Di waktu luang mungkin kita bisa lebih banyak. Di waktu sempit jangan sampai tidak berinfak, karena berinfaklah semampunya. Siapa tahu dengan infak tadi yang Allah katakan kita infakkan 1, Allah balasi 700 kali lipat. Dan itu tidak hanya balasannya selalu materi. Bisa jadi anak yang soleh-soleha, istri yang soleha, kita dimudahkan, selalu disehatkan, dimudahkan urusannya, disehatkan sekeluarga, tidak banyak pengeluaran, tidak banyak cobaan, dilapangkannya rezeki kita, mudah mendapatkan pekerjaan, mudah naik pangkat, dan segala macam. Masya Allah. Dan hadis Nabi, semoga kita bisa melakukan yang 3 tadi, sehingga kita memiliki investasi ketika kita sudah meninggal. Nah, kaum muslimin, pada kesempatan kali ini, saya di sini Doni Mukhlis. Nama saya adalah Doni SPD. Mukhlis itu nama ayah saya. Jadi di media sosial saya tambahkan nama ayah saya di belakang nama saya, jadi Doni Mukhlis. Gelarnya ketika sudah menikah kemarin adalah Malin Cahayo, karena orang Padang. Nah, karena saya orang Padang, saya aktif di Jakarta ini di organisasi namanya Dai Rantau Minang, atau disingkat dengan Daram. Tujuan Daram ini didirikan adalah untuk membina umat dan mengkader dai. Tentunya umat bisa dibina kalau ada dai. Jadi tujuannya 2, untuk membina umat dan untuk mengkader dai yang akan membina umat tersebut. Tentunya membina umat dan mengkader dai ini bisa maksimal dilakukan, ada penggeraknya, ada uangnya. Nah, salah satu departemen ekonomi Dai Rantau Minang
menghasilkan uang dengan cara mencetak Al-Quran. Nah, ini adalah Al-Quran Daram. Ya, Al-Quran yang dicetak oleh Dai Rantau Minang. Kami sudah mencetak gelombang pertama 5.000 Al-Quran. Alhamdulillah sudah habis. Dan ini adalah gelombang kedua yang baru saja selesai 5.000 lagi. Kenapa kami mencetak 5.000 Al-Quran? Atau kenapa kami mencetak Al-Quran? Karena 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu kami mensurvei. Hanya di satu provinsi saja kami survei, yaitu di Sumatera Barat. Kami buat Google Form, kami sebar ke seluruh grup perantau untuk di-share ke daerahnya di Minangkabau, di Sumatera Barat, kebutuhan Al-Qur'annya, baik di masjid, di musola surau, TPA, TPQ, pondok Quran, pondok tahfiz, pondok pesantren, majelis taklim, dan tidak sampai 3 minggu sudah kami tutup survei tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Pada waktu itu dibutuhkan kurang lebih 50.000 Al-Quran. Itu hanya di Sumatera Barat saja. Dan kami punya data lengkapnya. Masjidnya apa namanya, pondok pesantrennya apa namanya, siapa ustadznya, pendirinya, nomor HP-nya, alamatnya, berapa santrinya, berapa butuh Al-Qur'annya, semuanya kami lengkap datanya. Jadi kami di sini menghimbau berdasarkan ayat Al-Qur'an tadi, siapa yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan di jalan Allah, Allah balasi 700 kali lipat. Dan ini adalah salah satu bentuk sedekah jariah. Ya, kalau kita wakafkan kepada orang yang memang belajar Al-Quran, membutuhkan Al-Quran ini, ia terus mendapatkan ilmu. Ia manfaatkan Al-Quran ini. Selama ia manfaatkan ini, karena Al-Quran ini ia bisa baca Al-Quran, lalu ia amalkan di dalam sholatnya, selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada kita. Sampai dia meninggal, ya pahalanya terus mengalir. Apalagi sampai dia bisa mengajarkan kepada orang lain, pahalanya terus mengalir kepada kita. Masya Allah. Dan kita di gelombang pertama kemarin juga sudah menyalurkan 5.000 Al-Quran. Tidak hanya di Sumatera Barat, kita salurkan di Lampung, kita salurkan di Jambi, di Jabodetabek juga sudah banyak kita salurkan, ya di Tangerang, di Bogor, ya dan di Cianjur ketika korban gempa kemarin, ya itu kita tidak hanya memberikan bantuan sembako, papan, tapi juga kita berikan Al-Quran. Kita siram rohaninya juga. Kita semangati kembali korban bencana gempa yang di Cianjur waktu lalu. Nah, seperti itu kaum muslimin. Dan kami menghimbau kita semua ya yang memiliki kelebihan harta, marilah kita berlomba-lomba berwakaf Al-Quran. Al-Quran ini kami jual, bisa untuk dimiliki sendiri atau bisa untuk diwakafkan. Dan program ekonomi adalah gerakan wakaf Al-Quran. Jadi kaum muslimin beli Al-Quran ini dan silahkan diwakafkan. Caranya, beli Al-Quran ini kepada kami, satunya harganya 75.000. Setelah itu, bisa diserahkan kepada kami untuk menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kami sudah punya datanya. Atau, silakan kalau muslimin beli Al-Quran ini kepada kami, dan karena sibuk, tidak bisa menyalurkan sendiri, tapi ada tempatnya. Silakan beritahu kami salurkan ke sana. Atau, kaum muslimin ingin menyalurkan sendiri, silahkan beli Al-Quran kepada kami kirim kepada pembeli dan disalurkan sendiri. Boleh juga. Atau mau dipakai sendiri juga boleh. Ini kesempatan yang mulia. Ini informasi yang bahagia untuk kita semua. Karena dengan kita membeli Al-Quran untuk berwakaf, ini adalah investasi. Allah akan datangkan kebaikan di dunia dan akhirat untuk kita, keluarga kita. Masya Allah. Oleh karena itu, silakan bagi kaum muslimin yang mau berwakaf Al-Quran dengan Dai Rantau Minang, silakan hubungi Dai Rantau Minang. Bisa melalui Instagramnya Daram Official atau YouTube-nya Daram Official, atau melalui saya juga boleh. Nanti saya share nomor rekening Dai Rantau Minang. Silakan. Insya Allah kita semuanya terdokumentasi. Ya, lihat di YouTube-nya, di Instagram-nya, kegiatan-kegiatan kami menyalurkan wakaf Al-Quran ini. Seperti itu kaum muslimin. Dan pastinya kepada donatur, ya kami selalu laporkan update-nya. Jadi tunggu apa lagi? Selagi kita masih hidup, marilah kita persiapkan bekal terbaik kita untuk kampung abadi kita. Di dunia ini kita hanya sementara. Di dunia ini tempatnya kita mencari bekal.
dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian kaum muslimin. Oleh karena itu, mari saatnya segera mempersiapkan diri kita untuk menuju kampung abadi kita dengan amal terbaik, dengan berinvestasi. Kalau kita meninggal pun, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Sekian kaum muslimin, semoga ini kabar bahagia untuk kita semua dan silahkan share video ini kepada siapapun untuk berbuat kebaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.